Selamat pagi, kembali lagi bersama channel Awal Laptop. Kali ini kita akan mereview produk pemanas induksi 15 kW. Ini kita lihat di nameplate di sini ya. Kapasitas 15 kW, kemudian inputnya 220 volt. Kemudian ini tanggal produksi. Ini kita lihat tampak depan seperti ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini ada indikator untuk pemanasan, kemudian mempertahankan yang di tengah atau retain, kemudian yang hijau ini cooling ya. Di sini ada display untuk timer 7 segment. Kemudian panel di depan ini adalah panel untuk setting timer ya. Kita bisa setting untuk depan ini adalah detik ya. Maksimal itu sampai 99 detik atau kurang lebih 1,5 menit. Kemudian di retaining time ini kita bisa setting juga sampai 1,5 menit, jadi totalnya nanti maksimal bisa di 3 menit ya kurang lebih. Dan ini cooling time kita bisa setting juga, jadi nanti kapan dia akan beroperasi lagi setelah kita istirahatkan berapa detik gitu ya. Tuh, nanti panel di sini kita untuk panel daya di sini ada head power adjustment. Di sini nanti kita bisa mengatur output dari mesin pemanas ini. Nanti di sini akan muncul angka sekitar dari 0 sampai 1000 ya. Nanti tergantung dari beban yang kita pakai. Dan kita bisa memaksimalkan ini atau mengurangi dengan cara tinggal diputar seperti ini. Nanti akan dibatasi seperti itu. Kemudian knop yang kedua di sini ada retain power adjustment. Di sini juga ini untuk istilahnya kalau di adaptor itu untuk konstan arus ya. Jadi kita bisa mengatur arus yang keluar atau daya yang keluar secara konstan. Misalnya beban yang kita pakai adalah 2000 watt, tapi kita akan pakai konstan di 1000 watt, maka kita bisa kurangi putar di sini sampai 1000 watt. Dan ini nanti hubungannya dengan timer yang di sini ya, yang retain time. Jadi ketika kita pemanasan menggunakan daya yang di sini selama waktu ini, nanti setelah ini countdown selesai, maka pemanasan akan berlanjut di mode 2 atau retaining ini ya, dengan timer yang di sini. Jadi kita misalnya di sini kita setting 5 detik, maka nanti retaining power adjustment yang di sini akan berfungsi selama 5 detik saja. Kemudian akan berlanjut ke cooling time seperti itu. Di sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama ada power, overpass file, kemudian di sini ada overvolt, overtime, dan over water ya untuk sirkulasinya. Di sini ada tombol start, kemudian ada tombol stop ya. Start di sini kita fungsinya untuk memulai pemanasan. Kita ada 2 tombol. Yang pertama tombol start hijau ini, kemudian kita juga bisa menggunakan foot step ya, foot switch. Jadi nanti kita bisa injak kira-kira untuk tombol startnya. Dan di sini ada switch, yang di sini ada switch auto dan manual. Ya, bedanya apa? Yang auto di sini nanti kita bekerja berdasarkan timer di sini ya. Timer di sini, kemudian ketika manual berarti timer ini nggak fungsi dan kita gunakan footstep ini ya, atau switch kaki ini. Jadi kita injak selama berapa waktu yang kita inginkan, maka mesin akan tetap hidup. Tapi ketika kita switch ke auto, berarti kita akan bekerja berdasarkan waktu atau timing yang kita setting di atas ini, seperti itu. Terus di depan kita ada ini untuk terhubung dengan foot switch-nya. Kemudian di depan sini nanti kita pasang coil ya. Coil untuk paket di sini kita tersedia 2 macam, ada ukuran yang besar yang kita pasang sekarang, kemudian nanti juga mendapatkan coil yang ukuran lebih kecil ya. Jadi untuk beban-beban yang lebih kecil maka bisa menggunakan coil yang lebih kecil seperti itu. Tampak samping seperti ini, tampak depan, tampak atas ada handle ya, fungsinya untuk memindahkan biar lebih mudah. Kemudian di samping ini ada ventilasi ya.
Kemudian tampak belakang. Di sini nanti kita hubungkan dengan kabel ke line 220 ya. Kemudian ada MCB, kipas output, ada terminal ground, fuse, kipas, dan di sini ada untuk water coolingnya, ada inputnya sebelah sini. Kemudian nanti outputnya ada dua ya, nanti bisa terhubung ke ampere atau ke water coolingnya, outputnya ada dua seperti itu. Nanti dalam pembelian juga kita sediakan beberapa klem, kemudian ada seal tip juga. Ini satu paket. Kemudian nanti kita mendapatkan manual book juga ya, manual book seperti itu. Dan nanti dalam pengiriman kita ikutkan pompa water cooling dari awal laptop ini, nanti kita kasih beserta juga dengan selangnya kurang lebih 5 meter ya. Jadi nanti kita kasih selang juga. Jadi nanti yang menggunakan tinggal sediakan ember dan air saja. Nanti kita hubungkan seperti ini. Oke, langsung saja kita akan coba ya. Kita akan simulasikan. Ya, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menghidupkan mesin ini. Yang pertama kita sambungkan kabel line 220 ke kontak ini ya, ke kontak. Kemudian kita hidupkan juga untuk pendinginan atau water coolingnya, kita nyalakan. Nanti otomatis pompa biarkan naik dulu ya. Pastikan air dapat bersirkulasi dengan normal. Kemudian yang ketiga kita nyalakan MCB di belakang sini. Kita nyalakan MCB nya. Oke. Habis itu kita lihat di depan. Di depan ada saklar, kita nyalakan seperti ini. Nah, setelah menyala di sini ada panel untuk timer. Kita bisa setting di sini. Misalnya kita akan menyalakan kurang lebih mungkin 10 detik gitu ya, maka kita tinggal setting 10 detik, kemudian dia akan tambah retaining time-nya 5 detik, jadi kurang lebih 15 detik. Kita akan coba nyalakan, maka power di sini akan menyesuaikan dengan beban yang kita pergunakan ya. Ini akan menyala selama kurang lebih 10 detik dari timer yang kita setting ya. Ini timernya sudah habis, maka akan menghitung timer yang kedua sekitar 5 detik ya. Nah, otomatis mesin akan berhenti sendiri dan otomatis akan mati sendiri. Karena di sini kita menggunakan mode auto. Jadi kalau misalnya kita ingin memanaskan dengan jangka waktu yang lebih lama tanpa menggunakan timer ini, kita bisa menggunakan switch ke bawah seperti ini. Maka kita akan pencet boleh di sini, boleh di sini, step ini. Nah, kita akan injak. Maka pemanas ini akan on selama pedal ini kita injak ya, pedal ini kita injak, maka akan kita begitu kita lepas, maka mesin akan kembali off seperti itu. Dan fungsi ini, power ini kita bisa naik turunkan. Misalnya kita turunkan dayanya 300 gitu ya. Dan ketika menggunakan timer, maka di retiming timer kita juga bisa menurunkan daya untuk arus konstannya seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Coba kita akan memanaskan satu buah crucible ini. Kita akan memanaskan satu buah crucible kurang lebih 1 kilo kapasitasnya. Kita akan set otomatis saja ya. Kita akan tambahkan timernya kurang lebih 30 detik. Kemudian retaining timernya kurang lebih 5 detik aja untuk simulasi. Pertama kita akan coba switch ke auto, jadi kita nggak usah kita injak ya. Terus kita pencet start, maka mesin ini akan menyala kurang lebih selama 30 detik ya. Dan di sini kita bisa lihat baru beberapa detik crucible sudah memerah. Ini crucible-nya sudah kita lapisi dengan keramik ya. Jadi untuk untuk pemakaian yang lebih jangka panjang, bagusnya menggunakan keramik agar lebih awet seperti itu crucible-nya. Dan ini timernya akan menghitung sampai kurang lebih 30 detik. Di sini baru 17 detik, kita bisa lihat crucible-nya sudah memerah, sudah siap kita gunakan untuk melebur ya.
seperti itu. Kita akan tunggu sampai timernya habis di 30 detik. Nah, 30 detik sudah habis, maka di sini akan berjalan timer yang retaining ya. Nah, dia akan dayanya akan turun karena di sini saya set untuk konstannya hanya 300 tadi. Jadi kalau misalnya full loadnya tadi 400, di sini kita bisa batasi terserah kita, yang penting di bawah dari kapasitas maksimalnya seperti itu. Tujuannya untuk membuat atau menjaga itu suhunya konstan di yang kita inginkan seperti itu ya. Ini sudah memerah, sudah siap digunakan nih, walaupun sudah berhenti pemanasannya, tapi masih sangat panas ya, jadi masih sangat merah. Mungkin seperti itu review singkat dari pemanas induksi 15 kW. Ini mesinnya seperti ini kurang lebihnya, dan cara kerjanya sudah kita jelaskan dari fungsi-fungsi tombolnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang berminat silakan WA di 0895 3590 4453 atau bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Awal Laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.